Halo semuanya, coba deh jujur, pernah nggak sih Anda ngebaca teks hukum yang tebalnya minta ampun, terus tiba-tiba langsung ngerasa pusing? Ya, kita semua pasti pernah ngalaminnya. Apalagi kalau kita ngomongin peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Wah, itu kelihatannya emang super padat dan jujur aja, agak mengintimidasi kan? Tapi tenang aja, Anda ada di tempat yang tepat. Di panduan atau explainer kali ini, kita bakal membedah aturan raksasa ini bareng-bareng dan mengubahnya jadi sesuatu yang ya sangat gampang buat dipahami. Nah, satu hal yang perlu diingat. Jebakan paling besar pas kita berhadapan dengan dokumen hukum yang masif kayak gini adalah mencoba menghafalnya pasal demi pasal. Kayak lagi baca buku telepon zaman dulu. Jangan pernah lakuin itu. Itu cuma bakal bikin Anda capek sendiri. Percaya deh, satu-satunya cara buat bertahan dan benar-benar menguasai aturan ini adalah dengan memahami sistem logika di baliknya. Ibaratnya, kita harus tahu kerangka besarnya dulu. Oke, mari kita mulai perjalanan kita. Hari ini kita punya roadmap sederhana yang dibagi jadi 5 bagian. Pertama, cara belajar yang lebih cerdas. Kedua, kita lihat gambaran besar dan aktor utamanya. Ketiga, menguasai alur pengadaan. Keempat, masuk ke metode, kontrak, dan etika. Dan terakhir, ini yang paling seru, teknik menghafal cepat. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, cara belajar yang lebih cerdas, yaitu dengan memahami tujuan kebijakannya. Gini, sebelum kita pusing ngeliatin aturan teknisnya, kita tuh harus ngerti persis kenapa sih peraturan ini diperbarui untuk tahun 2025. Arah kebijakan pemerintah sebenarnya sangat jelas di sini. Mereka pengen mempercepat proses pengadaan, mewajibkan pemakaian produk dalam negeri, dan ini yang penting, mendorong digitalisasi secara masif. Nggak cuma itu, aturan ini juga dirancang buat ngedukung pengadaan di tingkat desa, ningkatin efisiensi secara keseluruhan, ngeboost UMKM kita, dan pastinya mastiin kalau pengadaan ini berjalan secara berkelanjutan. Jadi tolong simpan poin-poin ini di kepala Anda, karena ini bakal jadi kompas kita buat memahami semua aturan selanjutnya. Lanjut ke bagian kedua, gambaran besar dan aktor utama. Kita harus tahu nih, siapa aja sih yang sebenarnya bermain di lapangan ini? Nah, yang menarik dari bagian ini adalah setelah kita tahu kenapanya, sekarang kita kenalan sama siapanya. Kita bisa langsung paham peran masing-masing tanpa harus tenggelam dalam jargon yang ribet. Ada PA atau pengguna anggaran. Ini ibarat bos besarnya, sang pembuat kebijakan tertinggi di sebuah instansi. Terus ada KPA yang menerima pelimpahan wewenang dari PA. Turun lagi ada PPK, nah ini eksekutornya, yang netapin HPS dan nyusun kontrak. Dan yang terakhir, ada Pokja pemilihan. Ini tim khusus yang tugasnya cuma satu, menyeleksi dan milih penyedia yang pas. Coba perhatiin rantai komandonya deh. Wewenangnya itu mengalir ke bawah dengan sangat logis. Dari PA yang ada di puncak, turun ke KPA kalau misalnya wewenangnya dilimpahkan. Terus jalan lagi ke PPK yang mengeksekusi kebutuhan spesifik di lapangan. PPK ini kemudian ngasih tugas ke Pokja pemilihan buat nyari pihak luar. Sampai akhirnya, bermuara di penyedia alias vendor yang benar-benar ngerjain proyeknya. Mengalir mulus kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, menguasai alur pengadaan. Ini adalah mesin 13 langkah yang jadi jantungnya. Betul banget, ini adalah inti absolut dari peraturan tersebut. Mari kita pecah paruh pertamanya biar gampang dicerna. Semuanya, literally semuanya, harus dimulai dari identifikasi kebutuhan dan perencanaan pengadaan. Ini fondasinya, nggak boleh kelewatan. Habis itu, barulah kita nyusun spesifikasi, bikin draft HPS, terus ngelakuin pemaketan pekerjaan biar lebih efisien. Setelah paketnya jelas, kita pilih metode pengadaan yang paling tepat, baru deh kita masuk ke tahap pemilihan penyedia. Oke, begitu penyedianya udah kepilih, kita masuk ke fase eksekusi. Kita tetapkan pemenangnya, lalu tanda tangani kontrak yang mengikat secara hukum. Setelah itu, penyedia mulai deh melaksanakan pekerjaannya. Terus tentu saja ada proses pembayaran, dilanjut dengan serah terima barang atau jasa yang pastinya super ketat. Dan, jangan sampai lupa, langkah krusial yang terakhir ini, mengevaluasi kinerja penyedia. Ini penting banget buat ngebentuk rekam jejak mereka di masa depan. Nah, tolong perhatiin angka ini baik-baik. 40%. Ini bukan sekedar angka acak loh. Ini adalah perubahan besar dan hal super penting yang wajib Anda ingat dari Perpres 46/2025. Pemerintah benar-benar mewajibkan alokasi anggaran minimal 40% khusus dan eksklusif cuma buat usaha mikro dan kecil atau UMK. Ingat ya, ini bukan sekedar anjuran atau saran yang manis-manis aja. Ini adalah kewajiban mutlak buat mastiin roda ekonomi di tingkat bawah itu beneran berputar. Kalau ngomongin spesifikasi teknis, aturannya itu tegas banget.
wajib pakai produk dalam negeri, wajib memenuhi SNI, dan harus banget ngutamin opsi yang ramah lingkungan. Tapi, nah ini dia, perhatiin dua larangan mutlak ini. Pertama, jangan pernah, saya ulangi, jangan pernah sengaja memecah paket pekerjaan cuma buat menghindari tender terbuka. Dan sebaliknya yang kedua, jangan seenaknya ngegabungin paket-paket kecil yang sebenarnya bisa dikerjain sama usaha kecil, cuma biar kelihatan jadi proyek gede. Kita melangkah ke bagian keempat, metode, kontrak, dan etika. Di sini kita bahas eksekusi dan batasan-batasannya. Sekarang, mari kita jelajahi aturan mainnya, dan kita sederhanain jenis-jenis kontrak yang kadang suka bikin pusing. Gini cara mikirnya, pengen hasil akhir yang pasti tanpa peduli rincian item per item? Gunakan kontrak lump sum. Kalau volume atau kuantitasnya belum pasti, pakai harga satuan. Terus, kalau butuh pasokan rutin yang berulang sepanjang tahun, Anda pakai kontrak payung. Buat proyek besar yang pokoknya tahu-tahu terima beres, itu namanya putar kunci atau turnkey. Oh ya, ada juga kontrak berbasis kinerja untuk target layanan yang sangat spesifik. Semuanya punya fungsi yang jelas kan? Nggak ketukar lagi deh. Terus, pertanyaannya, gimana dengan dokumen legalitasnya? Logika peraturannya tuh sebenarnya sangat cerdas. Beban administratifnya disesuaikan sama nilai uangnya, biar tetap praktis. Bayangin aja, kalau Anda belanja 10 juta ke bawah, cukup simpan bukti pembelian, selesai. Sampai 50 juta, gunakan kwitansi. Nah, kalau nilainya naik lagi sampai 200 juta, Anda butuh dokumen yang lebih kuat, yaitu SPK atau surat perintah kerja. Dan kalau nilainya udah tembus di atas 200 juta rupiah, nah baru deh Anda diwajibkan pakai surat perjanjian yang bentuknya sangat formal. Masuk akal banget kan? Jadi poin krusialnya di sini adalah gimana cara pemerintah nentuin metode belinya. Sangat simpel sebenarnya. Pertama-tama selalu cek katalog elektronik. Kalau barangnya ada di sana, jalur utama yang harus dipakai adalah e-purchasing. Kalau nilainya 200 juta ke bawah, gunakan pengadaan langsung. Gimana kalau ada kondisi khusus? Anda bisa pakai penunjukan langsung. Dan untuk kondisi umum, apalagi proyek bernilai besar, ya kita bertarung secara terbuka lewat tender. Tunggu dulu. Tadi kan kita nyebutin kondisi khusus yang melegalkan penunjukan langsung. Harap diingat baik-baik, Anda tuh nggak bisa sembarangan nunjuk vendor gitu aja. Kondisi ini benar-benar eksklusif. Misalnya untuk keadaan darurat, atau barangnya punya hak paten spesifik, atau kalau emang di dunia ini cuma ada satu penyedia aja yang mampu ngerjainnya. Bisa juga dipakai buat pesanan ulang dari pekerjaan yang sebelumnya udah terbukti sukses, atau sebagai jalan keluar kalau proses tender udah diulang-ulang tapi tetap gagal. Karena nggak lewat kompetisi, jangan heran kalau kondisi-kondisi ini paling sering diaudit dengan sangat ketat. Ngomong-ngomong soal audit, mari kita bahas etika pengadaan dengan lugas dan blak-blakan. Aturan ini menebalkan garis merah yang benar-benar nggak boleh dilewati. Tidak ada yang namanya konflik kepentingan. Tidak ada kolusi atau persekongkolan lelang. Tidak ada nerima hadiah atau gratifikasi dalam bentuk sekecil apapun. Tidak ada kebocoran anggaran yang disengaja, dan pastinya tidak ada penyalahgunaan wewenang. Larangan-larangan keras ini dipasang di sana murni buat memagari sistem kita dari bahaya korupsi. Terus, gimana cara pemerintah benar-benar menegakkan larangan itu? Jawabannya, digitalisasi. Seluruh alur kerja ini dikunci rapat dengan sistem digital. Inilah masa depan pengadaan kita. Diwajibkannya e-purchasing, perluasan katalog elektronik, maksimalisasi portal LPSE, sampai penerapan e-kontrak. Tujuannya tuh cemerlang banget. Nyiptain transparansi total yang bikin proses jadi super cepat, sekaligus ninggalin jejak audit digital yang mustahil dihapus dan gak bisa dibantah oleh siapapun. Pada akhirnya, sistem inilah yang bakal ngelindungin kita semua. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, teknik menghafal cepat menggunakan metode 5 lapis. Saya pastinya nggak akan ngebiarin Anda selesai nonton explainer ini tanpa bawa alat yang paling praktis. Ini dia kerangka mental anti gagal tiap kali Anda nemuin pasal atau istilah baru di Perpres ini. Tanyain aja 5 hal ini dalam hati. 1. Definisinya apa sih? 2. Fungsinya apa? Atau tugas spesifiknya ngapain? 3. Alurnya, dia muncul di tahap mana dari mesin 13 langkah tadi? 4. Batas nilainya berapa? Ada pagu uangnya nggak? Dan 5. Risikonya apa? Atau larangan mutlaknya apa? Serius deh, cukup jawab kelima pertanyaan ini, dan Anda udah dipastikan sepenuhnya menguasai konsep tersebut.
Menguasai aturan pengadaan ternyata bukan tentang seberapa jago Anda menghafal layaknya punya ingatan fotografis kan? Ini semua murni tentang memahami logika dari sistem itu sendiri. Dengan panduan ini dan teknik 5 lapis tadi di saku Anda, tumpukan dokumen hukum yang tebal itu sekarang rasanya udah nggak mengintimidasi lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau transparansi dan digitalisasi udah ngunci sistem ini begitu ketatnya, inovasi apa nih yang bakal Anda bawa ke dalam proses pengadaan di instansi Anda besok? Coba dipikirkan, teruslah menggali, tetap semangat dan sampai jumpa.